Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku sekalian, kelas 4 SD di Jabal Nur. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, wal afiyah, keselamatan dan kebahagiaan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pelajaran Iqra masih bersama saya Ustadz Alim. Betul saja kalian masih ingat dan jangan sampai dilupakan. Oke, mantap. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran Iqra pertemuan kali ini kita akan masih tetap membahas tentang mat. Tetapi kemarin kita sudah membahas tentang mat tabi'i ya. Kali ini kita akan membahas tentang mat iwad. Baik, mat iwad. Apakah mat iwad itu? Halqah kedua, ini adalah part 2. Kemarin part pertama kita membahas tentang mat tabi'i, sekarang halqah 2 atau part 2 kita akan membahas tentang mat iwad. Ya, mat sama seperti kemarin ya, mat adalah bacaan panjang, jangan lupa itu. Nah, mat iwad. Apakah mat iwad itu? Mat iwad adalah mat atau bacaan panjang yang terjadi ketika huruf yang berharokat fathatain atau fathah tanwin, seperti ini bentuknya ya. Ini fathah ada dua ini di atas ini dan dia berada di atas huruf, itu bertemu dengan alif seperti ini. Setelahnya waqaf atau berhenti, baik waqaf tersebut karena dia berada di akhir ayat ataupun dia itu berhenti karena adanya tanda-tanda waqaf yang menyebabkan atau yang membuat waqaf tersebut atau ayat tersebut berhenti. Dan yang kedua adalah huruf hamzah yang berharokat fathatain dan setelahnya waqaf. Kenapa dipisahkan antara yang di atas dengan di bawah padahal sama-sama berharokat fathatain? Karena biasanya dalam Al-Quran hamzah itu tidak ada alifnya setelahnya, sehingga bisa dipisahkan untuk lebih memudahkan anak-anakku sekalian dalam mempelajari mat iwad ini sendiri. Lalu bagaimanakah hukum bacaan mat iwad ini? Seberapakah panjangnya ketukan untuk mat iwad ini? Kita lihat berikut ini. Oh, ternyata mat iwad hukum bacaannya sama seperti mat tabi'i, yaitu dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Tuwa, seperti itu. Masih penasaran? Cus, langsung aja kita ke contohnya agar kalian bisa lebih gamblang bagaimanakah mat iwad tersebut. Oke, contohnya. Karena tadi di definisinya Ustadz pisahkan, maka di contohnya ini juga Ustadz pisahkan, walaupun hakikatnya sama saja ya anak-anak sekalian. Baik, yang pertama huruf yang berharokat fathatain atau fathah tanwin bertemu alif, setelahnya waqaf atau berhenti, baik karena di akhir ayat ataupun karena ada tanda waqaf yang menyebabkan dia berhenti. Di sini Ustadz akan membacakan sebanyak 2 kali, jadi silahkan anakku sekalian untuk mencermati dan memperhatikan. Baik, contoh yang pertama adalah wan nasyirati nashra. Ya, nashra 2 ketukan. Dan ini yang digaris bawahi adalah contoh dari mat iwad. Saya ulangi sekali lagi. Wan nasyirati nashra. Cukup 2 ketukan. Lanjut. Wal jibala autata. Satu sekali lagi. Wal jibala autata. Contoh yang ketiga. Faqalu banu alaihim bunyana. Bunyana. 2 ketukan. Satu ulang lagi. Faqalu banu alaihim bunyana. Lanjut. Wad'uhu khawfan wa tama'a.
wad'uuhu khawfan wa tama'a. Contoh yang terakhir, wa 'alima anna fikum dha'fa, wa 'alima anna fikum dha'fa. Ya, sekarang di definisi yang kedua, huruf hamzah atau yang berharokat fathatain atau fathah tanwin dan setelahnya waqaf, baik karena di akhir ayat maupun karena dia bertemu dengan tanda-tanda waqaf. Contoh yang pertama, illa du'a'an wa nida'a. Dua ketukan. Illa du'a'an wa nida'a. Contoh yang kedua, rijalan katsiran wa nisaa. Satu ulang lagi, rijalan katsiran wa nisaa. Selanjutnya, was-samaa'a binaa'a. Contoh selanjutnya, rijalan katsiran wa nisaa. Contoh yang terakhir, fakuluhu hani'an mari'a. Baik anak-anakku sekalian, itulah contoh dari mad iwad yang telah kita pelajari tadi. Tetapi anak-anakku sekalian, ada hal penting yang harus kalian perhatikan. Jadi tolong jangan di skip video ini. Kalau misalkan ada yang ternyata masih salah, berarti dia menyekip video ini, tidak menonton video ini sampai tuntas. Apakah itu yang harus kalian perhatikan? Kita lihat. Ini dia. Penting sekali yang harus kalian ketahui. Pengecualian pada tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak yang bunder. Kemudian ada titiknya 2 di atas. Yang berharokat fathatain atau fathah tanwin, apabila dia berada di akhir ayat atau berhenti karena waqaf, maka dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan. Ingat ya, dia hukumnya mau berharokat apapun, dan terkhususkan di sini berharokat fathatain atau fathah tanwin. Ketika dia di akhir ayat atau berhenti karena waqaf, dia dibaca hak sukun. Kenapa? Karena huruf tak marbutoh ini bukan termasuk mad iwad. Contohnya di sini, yatlu suhufan mutahharah. Roh hak sukun, bukan mutahharata, bukan. Ingat, tak marbutoh, tak yang bunder. Contohnya lainnya, antadbahu baqarah, bukan baqarata, salah, tapi baqarah. Contoh yang terakhir, wazadakum fil khalqi bastah, bukan bastata, salah ya. Jadi silahkan diperhatikan, ini hal yang penting, jangan sampai terlewatkan oleh kalian semuanya ya. Kemarin di contoh kemarin di mat tobi'i juga ada yang tidak memperhatikan, mungkin dia menyekip video ini. Jadi untuk kalian, bagi yang menyekip video ini pasti dia akan tahu akan pentingnya yang harus diperhatikan pada hal ini ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini, pelajaran Iqra. Cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Oh iya, anak-anakku sekalian, untuk tugasnya kalian adalah silahkan kalian membaca contoh ayat yang telah Ustadz sampaikan di contoh mat iwad tadi. Tadi ada 5 contoh, silahkan kalian baca, kemudian kalian rekam dan dikirimkan via Jabri ke pengampunya masing-masing. Ingat, ke pengampunya masing-masing, bukan ke pengirim video, tapi ke pengampunya masing-masing. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian karena kalian telah setia menyaksikan video hingga akhir. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.